Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Bella, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya, peserta didik dapat menyebutkan 5 rukun Islam dengan benar. Maka dari itu, pendidik atau guru harus mempersiapkan tujuan pembelajarannya sebelum materi rukun Islam tersebut. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu membuat tujuan pembelajaran? Yang pertama, sebagai arah dan panduan kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan atau fungsi dari tujuan pembelajaran ini sebagai panduan atau pedoman guru ketika berada dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua, membantu guru memilih materi, metode, atau penilaian. Di sini, tujuan pembelajaran ini memudahkan guru ketika memilih materi, metode, dan penilaian supaya tidak terlalu luas jangkauannya karena sudah ada tujuan pembelajarannya. Dan yang ketiga, memberitahu peserta didik tentang target yang harus dicapai. Selain bermanfaat bagi pendidik atau guru, tujuan pembelajaran ini berfungsi juga untuk peserta didik. Karena ada target yang harus dicapai juga oleh peserta didik dan sudah ada capaian gitu, yang terstruktur gitu. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur? Yang pertama, langkah pertama yaitu tentukan kompetensi dasar atau KD. Biasanya KD ini diambil dari kurikulum uh, yang ditentukan pemerintah atau suatu lembaga gitu atau yayasan. Nah, kurikulum ini bisa dijadikan KD atau kompetensi dasarnya. Contohnya, memahami pengertian dan fungsi teks eksplanasi. Nah, itu salah satu kompetensi dasar. Yang kedua, langkah kedua itu gunakan kata kerja operasional atau KKO. Nah, contohnya menyebutkan, menjelaskan, membuat, menganalisis. Nah, itu salah satu dari tujuan pembelajaran dari kata kerja operasional atau KKO-nya. Dan yang ketiga, susun dengan rumusan ABCD, yaitu yang pertama A, audience, yaitu siapa menjadi audiensnya, yaitu peserta didik. Yang kedua, behavior, yaitu apa kemampuan yang diharapkan dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, condition, yaitu dengan apa kondisi belajarnya gitu. Dengan metode apa untuk mengajar peserta didiknya. Dan yang ketiga, degree, yaitu seberapa baik tingkat keberhasilannya. Contoh, setelah pembelajaran, peserta didik dapat membuat satu teks eksplanasi secara mandiri dengan struktur yang benar. Nah, itu salah satu langkah dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Nah, jangan lupa juga kita harus menentukan tujuan pembelajaran itu dengan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, dan relevan. Yang terakhir itu time bound. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasan saya bisa diterima dengan jelas. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.